Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina, tahun 150 Hijriah. Ia adalah pendiri mazhab Syafi'i, salah satu dari 4 mazhab besar dalam Islam. Sejak kecil, Syafi'i tumbuh dalam kesederhanaan. Ayahnya wafat ketika ia masih bayi, dan ibunya membesarkannya dengan penuh kesabaran. Nasab beliau bertemu dengan Rasulullah pada kakek bernama Abdi Manaf. Ayahnya wafat ketika beliau masih bayi. Sejak kecil, beliau dikenal sangat pintar, belajar menghafal Al-Quran, dan pada usia sekitar 7 tahun, sudah menamatkan hafalan Al-Quran 3 juz. Mempelajari syair Arab dan bahasa Arab Nahwu, Syaraf, melalui interaksi dengan suku Hudzail dan ulama sastra di Makkah. Berguru kepada beberapa ulama besar seperti Muslim bin Khalid Az-Zanji di Makkah dalam fikih, Sufyan bin Uyainah di bidang hadis. Kemudian, pada usia muda, sekitar 13 tahun, beliau pergi ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik bin Anas. Syafi'i tidak hanya belajar di Hijaz dan Madinah, tetapi juga pernah tinggal di Baghdad dan Mesir, serta melakukan perdebatan intelektual dengan ulama-ulama fikih dari berbagai mazhab. Kisah perdebatan Imam Syafi'i yang terkenal adalah fitnah Khalqul Quran, adalah fitnah besar di masa dinasti Abbasiyah di bawah Khalifah Al-Ma'mun. Para Mu'tazilah menanyakan pendapat beberapa ulama tentang Al-Quran. Beberapa di antaranya seperti Abdullah bin Abdul Hakam dan Yusuf bin Amr bin Yazid memilih diam atau enggan jawab. Fitnah ini terjadi pada masa kekhalifahan Abbasiyah, dimulai dari Khalifah Al-Ma'mun, dilanjutkan oleh Al-Mu'tasim dan Al-Watsik. Para penguasa Abbasiyah, khususnya di bawah pengaruh kelompok Mu'tazilah, memaksa manusia untuk meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk dan menganiaya mereka yang menolak keyakinan tersebut. Dalam perdebatan itu, saat ditanya, apakah Al-Quran adalah makhluk, Imam Syafi'i menggunakan kecerdikan untuk menghindari siksaan. Dengan menunjuk jari telunjuknya dan berkata, ia adalah makhluk. Ia kemudian menjelaskan kepada orang-orang bahwa yang dimaksud adalah jari telunjuknya, bukan Al-Quran. Yang ia yakini adalah kalamullah, firman Allah, bukan makhluk. Imam Syafi'i berkeyakinan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang tidak diciptakan, kalamullah. Jawaban Imam Syafi'i ini merupakan respons terhadap tekanan dan fitnah yang menimpa umat Islam pada masa itu, yang memaksakan pandangan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Beliau dikenal sebagai perumus metode fikih, ushul fikih, yang menegaskan bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas. Beliau menolak penggunaan istihsan, maslahah murasalah, ataupun pendapat penduduk Madinah yang tidak memiliki dasar tekstual, jika bertentangan dengan sumber utama. Beberapa karya Imam Syafi'i yang paling terkenal dan berpengaruh ialah Ar-Risalah, salah satu karya penting dalam ushul fikih, menetapkan metode bagaimana mengambil hukum dari Al-Quran. Sunnah, kitab fikih beliau, disusun secara sistematis berdasarkan bab-bab, merujuk berbagai pendapat beliau dalam fikih. Ada juga karya-karya lain yang jumlahnya banyak. Beberapa sumber menyebut 100,200 kitab, namun tidak semuanya masih ada hingga kini. Beliau dianggap sebagai mujadid pembaharu dalam fikih dan sunnah, terutama dalam penyusunan metodologi hukum Islam. Dianggap sangat adil, amanah, zuhud, warah, memiliki akhlak tinggi. Banyak ulama menyebut beliau sebagai sang pembela sunnah. Di Irak, beliau berguru kepada murid-murid Imam Abu Hanifah, seperti Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, sehingga mengenal logika fikih mazhab Hanafi. Makkah, Madinah, menghafal, belajar hadis, dan fikih dari ulama Hijaz. Yaman, pernah menjadi qadhi hakim, tetapi karena fitnah dituduh mendukung kelompok Syiah, ia dibawa ke Khalifah Harun ar-Rasyid di Baghdad. Tuduhan itu gugur karena terbukti tidak benar, Baghdad 2 kali. Beliau berinteraksi dengan ulama mazhab Hanafi, berdiskusi, lalu melahirkan kaul qadim pendapat lama. Mesir, beliau menyusun pemikiran fikih lebih matang, melahirkan kaul jadid pendapat baru. Kitab lahir di sini, menggabungkan 2 aliran besar fiqh. Fiqh Madinah berbasis hadis dan riwayat seperti Imam Malik, dan fiqh Irak berbasis ra'yu, qiyas seperti Imam Abu Hanifah. Dari 2 arus pemikiran itu, beliau merumuskan jalan tengah yang seimbang. Mazhab Syafi'i kini menjadi salah satu mazhab terbesar di dunia Islam, terutama di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand Selatan, Filipina Selatan. Warisan beliau bukan hanya dalam hukum, tapi juga dalam adab, sastra, dan ketegasan menjaga sunnah. Imam Syafi'i wafat pada malam Jumat, tanggal 29 Rajab,
204 Hijriah, atau 820 Masehi di Mesir, usia 54 tahun. Dimakamkan di Karafah, Kairo, Mesir, yang hingga kini menjadi tempat ziarah banyak orang.